Halo semuanya, pernah nggak sih Anda merasa bingung? Di satu sisi kita diajar untuk taat, tapi di sisi lain kita diwanti-wanti supaya nggak jatuh ke dalam legalisme. Kan Yesus sendiri bilang, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jadi di mana garis batasnya? Apa jangan-jangan setiap usaha untuk taat itu udah termasuk legalisme yang memberatkan? Yuk, kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Inti dari kebingungan yang mau kita urai. Kita akan gali lebih dalam apa kata Alkitab untuk membedakan mana respon kasih yang tulus dan mana beban aturan yang kaku. Tujuannya, supaya kita bisa menemukan kebebasan yang sejati dalam iman kita. Coba nih lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada legalisme, yang dasarnya itu usaha manusia, rasa takut, dan kesombongan. Di sisi lain, ada ketaatan sejati, yang lahir dari rasa syukur dan dimampukan oleh kekuatan Tuhan. Ini beda banget antara mencoba membeli keselamatan dengan perbuatan dan merespons anugerah yang sebetulnya udah kita terima cuma-cuma. Oke, pertama-tama mari kita hadapi pertanyaan yang paling mendasar. Seberapa penting sih ketaatan itu? Apakah ini cuma sekedar nilai plus yang baik untuk dimiliki? Atau jangan-jangan ini adalah komponen inti dari iman yang menyelamatkan? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya to the point banget ya. Bisakah kita benar-benar diselamatkan tanpa ketaatan? Ternyata jawaban Alkitab soal ini tuh sangat jelas dan gak abu-abu. Coba kita lihat buktinya. Coba kita perhatikan kata-kata Yesus sendiri. Dia menegaskan, yang masuk ke kerajaan sorga itu bukan cuma yang bisa bilang Tuhan, Tuhan, tapi yang benar-benar melakukan kehendak Bapa. Ada perbedaan besar antara sekedar pengakuan di bibir dan tindakan yang nyata. Dan pesannya diperkuat lagi di sini. Keselamatan yang abadi secara eksplisit disebut untuk semua orang yang taat kepadanya. Ini menegaskan lagi, ketaatan itu bukan pilihan tambahan, tapi buah yang nggak bisa dipisahkan dari iman yang sejati. Jadi kesimpulannya jelas banget. Dari ayat-ayat tadi, Alkitab menunjukkan bahwa iman yang menyelamatkan itu lebih dari sekadar percaya di dalam pikiran. Iman yang sejati itu adalah sebuah transformasi total yang secara alami pasti akan menghasilkan buah ketaatan. Keduanya itu satu paket. Oke, kalau ketaatan itu sebegitu pentingnya, pertanyaan logis berikutnya pasti muncul. Gimana caranya? Kita kan manusia yang lemah, penuh kekurangan. Gimana mungkin kita bisa benar-benar taat? Ini pertanyaan yang jujur banget kan? Kalau kita cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri, jawabannya udah pasti, ya nggak mungkin. Tapi kabar baiknya adalah Alkitab menunjuk pada sumber kekuatan yang sangat sekali berbeda, sumber yang ada di luar diri kita. Jadi, jalan menuju ketaatan yang sejati itu ternyata melewati 3 langkah ini. Pertama, kita harus sadar dan akui, saya nggak bisa sendirian. Kedua, kita bersandar penuh pada Kristus. Dan ketiga, kita melangkah dengan iman. Intinya adalah pergeseran fokus. Bukan lagi tentang saya harus berusaha lebih keras, tapi tentang saya berserah lebih dalam pada kekuatannya. Dan ayat ini adalah janjinya. Kemampuan kita untuk melakukan segala sesuatu, termasuk untuk taat, itu sumbernya bukan dari kehebatan kita, tapi dari Kristus yang memberikan kekuatan dari dalam diri kita. Coba deh bayangkan perbedaannya. Tanpa Kristus, taat itu rasanya seperti mendorong batu besar sendirian di tanjakan, melelahkan dan mustahil. Tapi bersama Dia, beban yang sama jadi mungkin untuk diangkat. Iblis ingin kita fokus pada ketidakmungkinan itu, tapi Tuhan justru menawarkan kemungkinan melalui kekuatannya. Sekarang kita sampai ke jantung permasalahannya. Kalau kekuatannya datang dari Kristus, lalu apa yang seharusnya jadi motivasi kita? Yuk kita bahas hubungan yang ternyata nggak bisa dipisahkan antara kasih dan ketaatan. Kita sering banget kan dengar argumen ini, yang penting kan hatinya, yang penting kan kasih, bukan soal aturan. Seolah-olah kasih dan aturan itu dua hal yang bertentangan. Tapi, gimana kalau Alkitab justru mengajarkan bahwa kasih yang sejati dan ketaatan yang sejati itu nggak bisa dipisahkan? Ayat ini benar-benar mengubah cara pandang kita. Ternyata, kasih kepada Tuhan itu bukan cuma perasaan hangat di hati. Definisinya sangat konkret, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Dan kalau motivasinya kasih, perintah itu nggak akan terasa berat lagi, tapi jadi cara kita mengekspresikan cinta kita. Metafora ini kuat sekali. Kasih dan ketaatan itu seperti kembar siam. Kalau coba dipisahkan, dua-duanya akan mati. Kasih tanpa ketaatan itu cuma omong kosong. Sebaliknya, ketaatan tanpa kasih, nah itulah yang berubah menjadi legalisme yang dingin dan kaku.
Coba lihat betapa konsistennya Yesus. Lagi, dan lagi, dia selalu menyambungkan kata kasih dengan menuruti firman-Ku atau melakukan perintahku. Buat Yesus, keduanya itu nggak bisa ditawar. Jadi ketaatan itu bukan bukti legalisme, tapi justru bukti nyata dari kasih. Oke, kita sudah lihat kalau ketaatan itu adalah bahasanya kasih. Tapi ini memunculkan pertanyaan baru. Terus, gimana dengan kebebasan? Bukannya kalau kita harus taat pada aturan, itu justru membatasi kebebasan kita sebagai orang percaya? Nah, ini dia salah satu kesalahpahaman yang paling besar. Banyak orang berpikir kebebasan dalam Kristus itu artinya bebas melakukan apa saja yang kita mau. Padahal, definisi kebebasan menurut Alkitab itu sangat berbeda, bahkan mungkin mengejutkan. Ayat ini benar-benar membalik pemahaman kita soal kebebasan. Jadi kebebasan sejati itu bukan berarti kita jadi bebas tanpa Tuhan, tapi kita dibebaskan dari Tuhan yang lama dan kejam, yaitu dosa, untuk bisa melayani Tuhan yang baru dan baik, yaitu kebenaran. Ini bukan soal penghapusan perhambaan, tapi soal perpindahan kesetiaan. Jadi inilah definisi barunya. Kebebasan Kristen itu bukan kebebasan untuk berbuat dosa, tapi kebebasan dari perbudakan dosa. Paradoksnya adalah, jalan menuju kebebasan sejati ini justru lewat ketaatan kepada Tuhan yang membebaskan kita. Coba bayangkan sebuah taman yang indah dan subur. Pagar di sekelilingnya itu bukanlah penjara kan? Justru pagar itu adalah pelindung yang membuat bunga-bunga di dalamnya bisa tumbuh dengan aman dan bebas dari gangguan luar. Nah, hukum Tuhan itu seperti pagar itu. Ketaatan menciptakan ruang aman bagi kita untuk bertumbuh dalam kebebasan sejati. Jadi, mari kita akhiri dengan sebuah refleksi. Lupakan sejenak kata legalisme atau perasaan bersalah. Coba kita tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Kalau tindakan kita sehari-hari adalah cerminan sejati dari kasih kita kepada Tuhan, cerita apa yang sedang kita sampaikan kepadanya? Apa yang ingin Anda katakan kepadanya melalui hidup Anda hari ini?